Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Ajar Piosa dan hari ini seperti yang teman-teman lihat di sini aku kedatangan produk Smart CCTV darinya Yi dan ini merupakan Yi Dome Guard teman-teman, dan ini adalah kamera CCTV untuk keamanan rumah yang bisa kita pantau dari jarak jauh teman-teman via data seluler ya teman-teman. Dan hari ini aku mau ngebahas produk ini. Ini merupakan produk terbaru darinya Yi dan banyak fitur-fitur dan teknologi yang ditanamkan di dalam Smart CCTV ini dengan harga yang terjangkau. Terus instalasinya itu cukup mudah teman-teman. Makanya teman-teman nonton video ini sampai habis biar nanti aku kasih tahu semua apa aja sih fitur-fitur dan kecanggihan yang ada di dalam CCTV di Dome Guard ini. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini dia di Dome Guardnya teman-teman. Bentuknya mungil ya, kayak robot. Kemudian di dalam kotaknya itu kita juga dikasih adapter chargernya, ini 5 watt ya. Kemudian kita dikasih juga kabel chargernya yang panjangnya ini kurang lebih 2 meter ini kayaknya teman-teman. Dan ini bisa memudahkan kita untuk instalasi nih. Ini panjang ya kabelnya. Ini kalau kita pasang nanti bakal lebih mudah untuk disambungkan ke stok kontaknya teman-teman. Kemudian di dalam boxnya kita juga dapat banyak nih kartunya teman-teman ya, banyak. Di sini ada ucapan terima kasih, ada sosial medianya Yi Teknologi, ada juga di cloudnya teman-teman, garansi dan segala macam di sini semuanya. Pokoknya pertama kali aku nge-review Smart CCTV dan ini yang paling banyak surat menyuratnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat boxnya dulu ya teman-teman. Ini kita taruh di belakang dan kita coba lihat. Ini boxnya, di depan ada gambar CCTV-nya, ada tulisan di Dome Guard-nya, dan di bagian samping ini ada fitur-fitur kunci dari CCTV di Dome Guard ini teman-teman. Yang pertama, dia resolusinya itu udah 1080p atau XD. Kemudian ini ada fitur pan and tilt ya. Nah, ini fitur yang belum ada di CCTV Xiaomi Xiaofang yang pernah aku bahas ya. Ini yang ini. Dia ini belum bisa pan and tilt atau belum bisa naik turun kiri kanan ya. Sedangkan yang Dome Guard ini udah bisa pan and tilt. Jadi kamera itu bisa kita buat naik turun kiri kanan ya teman-teman. Kemudian di sini ada IR Night Vision. Udah ada mode malam, kemudian ada two-way audio, ada cloud storage. Di bagian belakang ada double playback speed, kemudian ada abnormal sound detection, ada motion tracking, ada human detection, dan ada push notification. Di bagian belakang sini ada juga untuk pixelnya, ini 2 megapiksel teman-teman. Dan ini lensanya itu wide angle teman-teman. Dan untuk pan and tilt-nya itu bisa sampai 355 derajat horizontal dan 84 derajat vertikal teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita coba colokin deh ya. Nah, untuk colokan dayanya ada di bagian belakang ya teman-teman. Di sini juga ada port LAN-nya, jadi bisa dikonekin langsung ke WiFi yang ada di rumah teman-teman. Oke, kita masukin aja. Nah, biasa dia tuh bakal mutar ya teman-teman. Coba kita lihat dulu deh. Nah, dia biasanya bakal mutar sama persis kayak CCTV yang lain. Saat pertama kali kita colokin ke daya, dia bakal langsung muter-muter dulu. Nah, oke, sekarang teman-teman bisa download aplikasinya atau aplikasi yang menghubungkan CCTV ini ke smartphone, yaitu Yi Home teman-teman. Silakan teman-teman masuk ke Play Store dan download aplikasi Yi Home. Ini dia ya aplikasinya teman-teman, bisa langsung download aja dan langsung konekin CCTV-nya teman-teman. Selanjutnya, untuk kita mau aktifin atau mau lihat tampilan dari CCTV-nya, kita bisa langsung klik aja di sini teman-teman dan kita bisa refresh. Nah, kita klik lagi dan kita tunggu loadingnya sebentar aja, nggak pakai lama, dan langsung ada tampilan dari CCTV-nya teman-teman. Dan di sini teman-teman langsung ada menu-menu dan segala macam yang bakal aku jelasin satu persatu. Yang pertama, nah di sini di bagian paling kiri ini, di sini ada kayak icon video, ini untuk ngambil video, kemudian di sebelahnya untuk ngambil gambar, dan di bagian tengah itu ada mic, jadi kita bisa ngomong dan suara kita bisa bakal langsung keluar dari CCTV-nya, karena di CCTV-nya itu di bagian sampingnya itu ada speaker teman-teman. Kemudian di sini ada icon speaker. Icon speaker ini fungsinya
untuk kita mendengar suara yang ada di sekeliling dari CCTV-nya teman-teman. Kemudian di sini ada kayak icon untuk berubah ukuran tampilan, dan di sini ini adalah analog teman-teman. Bagian ini adalah analog yang fungsinya untuk fitur pan and tilt tadi teman-teman, dan kita bisa langsung coba aja nih ya. Nah, jadi kita bisa nge-remote kamera CCTV-nya dan kita bisa arahin ke arah mana aja yang kita inginkan teman-teman. Tuh. Dan sama sekali nggak ada delay teman-teman. Jadi servernya ini cukup bagus teman-teman, dan ini bisa teman-teman lakuin dari jarak jauh teman-teman. Nah oke teman-teman, tadi kan aku udah bilang kalau CCTV ini bisa dipantau dari jarak jauh ya teman-teman, dengan menggunakan data seluler. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengkoneksikan dulu CCTV-nya ini ke WiFi. Nah, untuk teman-teman yang di rumah mungkin belum berlangganan IndiHome atau belum ada WiFi berlangganan, itu nggak masalah teman-teman. Teman-teman bisa pakai hotspot HP Android. Mungkin di rumah ada HP Android yang nganggur, nggak kepakai. Teman-teman isikan aja kuota barang 2 GB atau 3 GB, dan teman-teman hotspotkan internetnya ke CCTV ini teman-teman. Untuk menghubungkan, teman-teman bisa pakai aplikasi yang tadi kita bahas, yaitu YiHome teman-teman. Jadi silahkan download YiHome, karena dengan menggunakan aplikasi YiHome ini kita bisa mengkoneksikan CCTV-nya ini ke WiFi. Dan kalau CCTV-nya ini udah online dan udah terkonek ke WiFi, teman-teman bisa akses WiFi lagi ya. Teman-teman bisa akses CCTV-nya itu dari mana aja teman-teman. Jadi nggak mesti dekat, teman-teman bisa akses sejauh mungkin di mana aja selama ada akses internet dan ada paket data di HP-nya teman-teman. Teman-teman bisa akses tampilan CCTV dan meremote CCTV-nya dari jarak jauh teman-teman. Nah, ini salah satu kemudahan menggunakan smart CCTV teman-teman. Jadi instalasinya nggak mudah, instalasinya mudah ya maksud saya, dan penggunaannya nggak ribet, dan bisa kita pantau di mana aja. Jadi kita ninggalin rumah, kita emang benar-benar tenang, bisa akses rumah di mana aja. Misalnya lagi kerja, kita bisa akses dari kantor, mau lihat keadaan rumah gimana. Apalagi kalau CCTV-nya bisa teman-teman pasangin sampai beberapa titik, jadi bisa kita pantau semuanya sekeliling rumah, jadi aman teman-teman. Untuk nyimpan rekaman dari CCTV ini kita ada dua opsi ya teman-teman. Pertama, teman-teman bisa pakai micro SD card ya teman-teman. Jadi misalnya kita arahkan kamera ke atas, di sini di bagian bawah itu ada slot untuk teman-teman masukin micro SD card, dan ini bisa up to 128 GB teman-teman. Dan ada opsi kedua, teman-teman bisa berlangganan cloud-nya darinya iCloud teman-teman, dan untuk aksesnya di bagian menu di sini ada tulisan cloud, dan teman-teman bisa klik aja di sini. Teman-teman nanti bisa berlangganan cloud-nya atau bisa klik icon cloud yang ada di beranda depan ini. Nah, di sini teman-teman bisa klik aja cloud-nya, dan di sini ada tarif atau biaya untuk berlangganannya. Rata-rata di sini nggak sampai 100 ribuan per bulan. Dan ini cara yang paling aman menurut aku. Kenapa? Karena apabila nanti kartunya rusak atau kartu SD-nya rusak atau CCTV-nya digondol maling, jadi rekamannya bakal tetap ada di cloud atau awan teman-teman, yang bisa teman-teman akses kapan aja teman-teman. Jadi ini lebih aman, dan ini harganya juga nggak sampai 100 ribuan per bulan. Jadi ini cukup worth it kalau menurut aku sih ya teman-teman. Dan tanpa ini pun teman-teman sebenarnya bisa dapat rekaman cloud juga, tapi cuma 6 detik teman-teman saat ada kejadian atau ada alarm gitu. Jadi cuma 6 detik aja, itu yang free-nya untuk 1 bulan, dan bakal dihapus dalam tempo waktu 1 kali 24 jam. Ya lumayan lah teman-teman kalau teman-teman mau pakai yang gratisan. Tapi kalau mau pakai yang full ya rekamannya dan penyimpanannya itu bisa disimpan sampai dengan 15 hari backup, itu teman-teman bisa berlangganan cloud-nya dari cloud ini teman-teman. Untuk mode perekaman sendiri teman-teman bisa set ya di setting. Jadi di sini ada tulisannya Activity Detection Recording. Jadi kalau misalnya teman-teman aktifin fitur ini, dia hanya merekam waktu ada gerakan aja teman-teman. Jadi ini bisa menghemat penyimpanan memori yang ada di CCTV teman-teman. Di setting ada menu Smart Detection teman-teman. Jadi di sini ada 3 fitur yang mau kebahas. Yang pertama ada motion, kemudian ada human, dan ada sound teman-teman. Jadi untuk motion sendiri, dia CCTV-nya bakal ngirimin rekaman notifikasi selama 6 detik apabila dia menangkap adanya pergerakan di CCTV teman-teman. Dan untuk CCTV di Domguard ini udah dibekali dengan teknologi edge computing teman-teman. Jadi dia bisa ngirim rekaman notifikasi tanpa adanya latensi.
dan dia itu nggak ngirimin data ke pusat server lagi teman-teman. Jadi notif alertnya itu nggak bakal tertunda teman-teman. Nah kemudian di sini ada human. Kalau human ini kita aktifin, maka saat kamera menangkap adanya keberadaan manusia, dia bakal ngirimin rekaman notifikasi kayak tadi lagi teman-teman. Dan ini juga ada teknologi yang dibenamkan di CCTV ini yang namanya passive infrared sensor teman-teman. Jadi sensor ini bisa mendeteksi pancaran inframerah dari tubuh manusia, jadi dia bisa ngedetek bahwa di situ ada manusia dan dia bakal langsung ngirimin notifikasi ke smartphone-nya kita. Nah, selanjutnya di sini ada sound, dan untuk sound ini sendiri saat kita aktifin maka CCTV-nya itu bakal ngirimin alert atau pemberitahuan pada kita bahwa ada suara yang gak beres di ruangan yang sedang kita rekam ya teman-teman. Misalnya ada suara jeritan, ada suara yang pecah, atau ada suara alarm, atau bahkan suara bayi yang menangis. Dia bakal ngasih alert ya, dan ini ringnya itu sampai 5 meter teman-teman, dan dia bisa ngasih peringatan selama 6 detik teman-teman. Notifikasi selama 6 detik kalau misalnya dia mendeteksi ada suara yang aneh teman-teman. Oke, untuk CCTV Yidong Guard ini juga udah dibekali dengan Night Vision AR Light. Jadi walaupun dalam kondisi gelap ya, nggak ada cahaya sama sekali, dia bakal tetap bisa nampilin gambar dengan jelas dan jernih ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir di dalam gelap dia bakal bisa ngedetek juga teman-teman, karena dia udah ada infrarednya teman-teman, jadi tetap bisa ngerekam dalam gelap. Nah untuk selanjutnya ini fitur yang menurut aku paling canggih ya, paling mantap ya teman-teman, yaitu motion tracking teman-teman. Nah kalau fitur motion tracking ini kita aktifin teman-teman, jadi setiap ada pergerakan di CCTV-nya, maka kamera CCTV-nya itu bakal ngikutin gerakan tersebut kemana aja. Selama masih dalam jangkauan kamera, dia bakal terus ngikutin teman-teman. Nah kalau misalnya udah nggak dalam jangkauan kamera lagi, maka kameranya bakal kembali ke posisi semula teman-teman. Ini cukup menarik teman-teman. Misalnya ada orang yang ketangkap di CCTV-nya, nah CCTV ini dia bakal ngikutin orang tersebut pergi kemana aja. Dia bakal terus nge-record orang tersebut kalau teman-teman aktifin fitur motion tracking. Nah ini fitur yang cerdas sih menurut aku, dan bukan hanya orang aja ya teman-teman, jadi pergerakan lain juga bakal direkam. Misalnya ada hewan yang lewat, dia bakal di tracking, bakal diikutin kemana aja teman-teman oleh kamera ini. Wah ini baru Smart CCTV ini namanya ya. Nah tadi kan kita udah ngebahas kalau CCTV ini tuh bisa nyimpan secara cloud atau awan ya teman-teman, dan mungkin banyak teman-teman yang nanya itu aman gak bang, nanti CCTV-nya bisa dihack atau diakses oleh orang lain. Nah jadi untuk eHome Guard ini benar-benar aman teman-teman, karena untuk eCloud-nya sendiri itu udah dilindungi dengan enkripsi 128 bit ya teman-teman. Itu sama dengan standar tertinggi yang dipakai sama perbankan teman-teman. Jadi ini cukup aman untuk cloud-nya, untuk penyimpanannya teman-teman. Dan kalau buat teman-teman ya yang mungkin pengen pasang CCTV-nya 4 titik atau 6 titik atau 9 titik, itu bisa nggak? Jawabannya bisa ya teman-teman, dan di aplikasinya sendiri itu udah ada menunya. Untuk sementara ya, untuk khusus untuk aplikasi itu cuman bisa mantau 4 CCTV sekaligus. Jadi kalau misalnya kita klik, dia bakal ada tampilan 4 layar CCTV teman-teman. Jadi teman-teman bisa instalasi atau pasang CCTV-nya itu 4 titik ya di rumah teman-teman, dan bisa teman-teman pantau 4-4-nya sekaligus melalui aplikasi. Nah kalau mau pantau lebih dari 4, teman-teman bisa download aplikasi desktopnya untuk eHome ini, dan itu bisa teman-teman pantau sampai dengan 9 CCTV sekaligus teman-teman. Jadi ya cukup gimana ya teman-teman, cukup aman lah teman-teman, dan cukup mudah untuk memakai eHome Guard ini teman-teman, karena untuk instalasinya juga nggak sulit. Teman-teman bisa pasang sendiri di rumah di titik-titik mana aja yang teman-teman inginin, dan teman-teman tinggal pantau aja langsung melalui smartphone teman-teman. 4 sekaligus ya teman-teman kalau pakai smartphone. Oke, kita tadi udah ngebahas semua fitur ya yang ada di Smart CCTV Yidong Guard ini, dan pertanyaannya adalah harganya berapa sih bang? Nah untuk harganya ini masih launching teman-teman, harga sekitar 400 ribuan. Jadi teman-teman silahkan diburu aja langsung. Teman-teman bisa klik link di bawah, mau ke official store-nya iTeknologi juga bisa, atau mau ke official store-nya yang ada di Shopee juga bisa, linknya ada di deskripsi. Bisa teman-teman langsung beli, ini masih launching teman-teman.
langsung aja diserbu, langsung beli aja 4 titik ya teman-teman, atau 4 unit, biar bisa ngamanin sekeliling rumah teman-teman. Nah ini bisa untuk outdoor juga teman-teman, tapi jangan di bawah terik matahari ya teman-teman, atau terkena hujan. Kalau misalnya di teras yang ada atapnya ini bisa teman-teman, walaupun di luar ya teman-teman. Jadi ini bukan khusus untuk di dalam rumah, bisa juga taruh di luar rumah, tapi yang tercover lah, ada atapnya, jangan sampai kena hujan karena ini enggak anti air teman-teman. Nah jadi aku rasa hanya ini aja ya teman-teman, review aku hari ini tentang Yidong Guard ini smart CCTV, dan nanti aku bakal ngebuat beberapa percobaan lagi, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Ajar Piosa, dan sampai jumpa di video selanjutnya.